Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Singkawang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan coaching dalam supervisi akademi terdiri dari pengamat ataupun observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Amalia Kiftia dari SDN 29 Kota Singkawang sebagai pengamat dan observer. Dengan saya Chandra Saputra dari SDN 56 Singkawang sebagai coach. Saya Heri Afdal Nur Hakim dari SDN 91 Kota Singkawang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Chandra? Nah, bagaimana nih Pak Chandra kesempatan nanti Bapak sebagai coach untuk percakapan coaching ini? Kira-kira apa nih Pak Chandra siapkan nanti atau Pak Chandra perlukan atau dikembangkan dalam percakapan dengan coaching nanti Pak? Waalaikumsalam. Dia alhamdulillah baik. Jadi Bu Amelia, yang akan saya kembangkan nantinya bersama coach adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot agar saya bisa mendorong coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya yang beliau hadapi. Baik Pak. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu secara spesifik lagi, mana nih Pak yang perlu Bapak tekankan kepada coach nanti? Baik. Nantinya saya akan secara spesifik untuk mengembangkan kesadaran penuh. Indikatornya adalah fokus memecahkan masalah yang dihadapinya. Saya akan menatap lawan bicara saya itu yaitu coach, dan akan menyimak apa yang disampaikan coach kepada saya. Baik Pak. Nah, setelah saya mengamati percakapan Bapak nanti, nah saya akan menyampaikan capaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bapak harapkan nanti ya Pak ya. Baik Bu, jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Heri. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Chandra. Kabar saya pun alhamdulillah baik Pak Chandra. Jadi sesuai dengan diskusi kita kemarin, apakah Pak Heri tahu tujuan dari pertemuan kita hari ini? Ya Pak, tujuan kita pertemuan kali ini Pak Chandra, kita berdiskusi tentang menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Pak. Hari ini kita akan berdiskusi. Saya akan menanyakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pak Heri. Mohon maaf ya Pak Heri, karena beberapa hari ini saya lihat Bapak tuh kurang semangat dan kelihatan murung gitu. Iya Pak, saya juga seperti sedih gitu Pak. Jadi kemarin saya ingin ngobrol dengan Bapak, bicara dengan Bapak, tetapi Bapak juga lagi sibuk. Jadi saya atur waktu untuk bisa bertemu dengan Bapak. Saya juga bingung Pak, ingin berbagi dengan siapa lagi untuk menyelesaikan masalah saya yang saya hadapi sekarang ini. Baik Pak Heri, sebelumnya mohon maaf. Coba Bapak ceritakan permasalahan apa yang Bapak hadapi sekarang. Begini Pak, beberapa hari yang lalu sampai sekarang ini saya sangat sibuk sekali Pak. Banyak pekerjaan yang setelah saya kerjakan, di mana selain tugas saya sebagai wali kelas, saya juga dihadapkan harus segera menyelesaikan laporan-laporan kegiatan ekstra Pak. Ditambah lagi menghadapi murid saya yang berkebutuhan khusus Pak. Oh, jadi di kesempatan ini apa yang Pak Heri miliki sekarang?
Sekarang saya sadar Pak, saya mempunyai kesempatan bagaimana saya ini harus menjadi seorang pendidik yang baik, yang menjadi teladan yang baik, profesional, atas apa tugas-tugas apapun yang telah diberikan oleh kepala sekolah kepada saya. Nah, Pak, jadi kalau dilihat dari skalanya tuh kan kalau kita beraplikasi dari 1 sampai 10 nih, kira-kira di mana nih posisi Bapak sekarang dalam kepengennya mencapai tujuan itu? Yang saya pikirkan, serasa saya di posisi di level ataupun di nomor 5 ini Pak, saya rasanya. Kalau dari 1 sampai 10. Nah Pak Edi, peluang ataupun kemungkinan apa nih yang bisa Bapak ambil dari masalah ini? Jadi mungkin yang saya pikirkan, peluang atau kemungkinan yang bisa saya ambil ya, saya pikir Pak ya, mungkin dengan adanya motivasi saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik dan tepat waktu Pak. Jadi harus ada motivasi seperti itu mungkin Pak ya. Kemudian Pak Edi, apa kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan ini? Itulah Pak yang menjadi kendala saya sebenarnya. Selain saya sebagai guru kelas, saya juga disibukkan nih Pak untuk menyelesaikan tugas dan mengatasi anak peserta didik saya nih Pak yang ber-ABK nih Pak, anak berkebutuhan khusus. Membuat laporan yang harus segera dikerjakan dan dikirim datanya Pak, dan mengurus pramuka. Banyak sekali kerjaan yang memang diberikan kepada saya Pak, serasa berat di pundak saya. Baik, Pak Edi, kira-kira apa rencana Pak Edi untuk mencapai tujuan yang Pak Edi sampaikan tadi? Baik Pak, rencana saya nih Pak, dalam mencapai tujuan saya sebagai guru kelas, saya harus menyelesaikan materi-materi dulu Pak, sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah saya buat dan sepakati kepada peserta didik saya. Kemudian baru saya bisa menyelesaikan tugas tambahan saya, yaitu menyelesaikan laporan-laporan biar seperti lembur Pak, karena tugas yang menumpuk itu memang harus segera saya selesaikan secepatnya Pak. Baik, Pak Edi. Jadi dari beberapa tugas tersebut kan sangat banyak sekali ya. Iya. Jadi tugas mana dulu nih yang akan Pak Edi prioritaskan untuk penyelesaiannya? Oke Pak, mungkin yang saya pikirkan nih Pak, yang saya prioritaskan bisa dengan mengutamakan membimbing dan menuntun murid saya terlebih dahulu, memberikan materi-materi sesuai dengan pembelajaran pada hari itu juga. Kemudian untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus di kelas saya bisa membuat video atau video pembelajaran yang menarik Pak, agar dia tidak mengganggu temannya yang sedang belajar. Jadi mereka anak itu bahagia Pak, bisa fokus kepada video itu tanpa mengganggu temannya yang sedang sibuk mengerjakan tugas Pak. Baik, bagus sekali Pak Edi. Jadi dari yang Pak Edi sampaikan tadi ini, apa nih komitmen Pak Edi terhadap rencana dalam mencapai tujuan tersebut? Komitmen saya terhadap rencana dalam mencapai tujuan saya harus menyelesaikan materi sesuai target ya Pak ya, yang saya harapkan, dan nantinya menghasilkan nilai-nilai yang sangat memuaskan serta nilai-nilai karakter yang baik Pak. Kemudian untuk anak yang berkebutuhan khusus harus dapat belajar dengan baik Pak, tidak mengganggu temannya. Kemudian tugas tambahan yang telah dilimpahkan kepada saya bisa diselesaikan dengan tepat waktu Pak, tanpa keluhan dan yang saya ceritakan kepada Bapak tadi. Nah, dari apa yang Pak Edi sampaikan, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Edi dalam upaya menjaga komitmen tersebut? Menurut saya yang bisa membantu saya dalam menjaga komitmen tersebut adalah terlepas dari dukungan kepala sekolah Pak, teman sejawat, rekan-rekan sejawat Pak ya, murid bersama orang tuanya, yang mana peran orang tua itu sangat penting Pak menurut saya dalam mendukung program yang saya telah buat Pak. Baik, Pak Edi sudah menyampaikan apa keluh kesahnya. Nah, sekarang apa yang Pak Edi rasakan setelah Pak Edi menyampaikan permasalahan yang Pak Edi hadapi ini? Apa yang Pak Edi rasakan sekarang?
Dengan bercerita permasalahan saya kepada Bapak, tentunya saya tidak merasa terbebani lagi, saya bisa tidak mengeluh lagi, terus saya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan tepat waktu, Pak. Baik, bagus sekali Pak Edi. Semoga apa yang Pak Edi harapkan semuanya bisa tercapai. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik nih Pak Chandra, bagaimana nih setelah Pak Chandra melakukan coaching tadi? Nah, apakah yang sudah Bapak lakukan itu mencapai indikator yang Bapak harapkan tadi? Baik, saya tadi telah mengembangkan kompetensi saya, yaitu telah melakukan kesadaran penuh, fokus dalam memecahkan permasalahan dari coach saya. Saya mendengarkan secara penuh dan menatap coach secara fokus terhadap permasalahan yang beliau sampaikan. Oh ya, begitu ya Pak ya. Nah, benar sekali nih Pak. Dari percakapan yang Bapak saya dengar tadi ya bersama coach, tadi sudah berjalan dengan baik, telah memaksimalkan potensi coach, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang dimana di situ pertanyaan yang berbobot saya dengar. Bapak juga menemukan ide-ide baru, menggali, membuat catatan-catatan hasil dari observasi. Dan di sini juga saya lihat Bapak memberikan umpan balik Pak terhadap coach. Nah, bagus tuh Pak. Nah, di sini Pak Chandra juga itu luar biasa saya lihat. Sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, sesuai dengan coaching. Nah, kalau dari penilaian ini Pak, dari angka 1 hingga 5, saya akan memberikan Bapak nilai 7. Nah, namun Pak, setelah melakukan coaching di sini tadi, kira-kira ya Pak Chandra ya, mana yang akan Bapak kembangkan lagi nanti, dan langkah-langkah berikutnya ke depan itu seperti apa seharusnya yang akan Bapak ambil lagi Pak? Baik, ke depan saya yang akan saya kembangkan lagi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya nanti akan terdorong untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Langkah saya untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot adalah sebelumnya saya akan merefleksi diri saya dahulu, kemudian apa yang ada pada diri saya, kemudian mencari referensi dari berbagai sumber. Ya, baik Pak. Nah, bagus tuh Pak. Terima kasih ya Pak Chandra ya atas waktunya hari ini. Semoga kompetensi yang akan Bapak capai nanti ataupun yang Bapak harapkan ke depannya tercapai dengan sempurna, sehingga menjadi coach yang baik bagi coachingnya, bisa menggali ide-ide yang lebih bagus dengan solusi-solusi yang terbaik ya Pak ya. Amin ya Pak ya. Amin. Amin. Kiranya kita kita akhiri ya Pak ya hari ini, diskusi kita hari ini, seri kita hari ini, semoga Bapak lebih lega ya Pak ya. Amin ya Bu ya. Kemudian saya sama-sama ucapkan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya juga terima kasih telah melakukan pengajian. Kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.